Oh, jangan ngegas-ngegas kau. Jangan ngegas-ngegas. Racikan Berita 1. Ini di luar ya? Ya, Ustaz. Pintu khusus pegawai. Kirim surat belum dibalas nih oleh Kejaksaan Negeri sini. Sini ya. Iya. Tapi kabar terakhir gimana? Kita tunggu dulu karena dari pihak Kejaksaan sedang mencarikan petugasnya siapa yang bisa menemui kita. Ya, Pak, silakan. Kawan-kawan, kita masih ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini kita coba tanyakan perkembangan kasus dari terpidana Silvester Matutina yang Enggak, kalau kelamaan dengan kami. Iya, soalnya kawan-kawan sering kan gitu jam 5, aku nggak mau kayak gitu. Mending kami kompres sampaikan ke publik. Pelayanan dari Kejaksaan Negeri buruk, gitu aja kalau kami. Dan kalau bagi kami kan harusnya mendapat pelayanan. Tapi kalau pelayanan yang buruk kan kami tinggal sampaikan aja. Oh enggak. Bukan. Justru kami katanya kan suruh nunggu. Karena nggak ada kesimpulan nunggunya kapan, ya sudah kami pamit dan kami sampaikan saja kepada publik pelayanan Kejaksaan Negeri buruk. Karena sudah menerima menjanjikan koordinasi. Tadinya saya husnuzon mau menunggu, tapi pengalaman kawan-kawan sempat sampai jam 5 sampai pulang nggak dilayani. Itu kan membohongi publik sama saya. Iya, makanya saya kasih kita. Oh, jangan ngegas-ngegas kau. Jangan ngegas-ngegas. Nah, kamu kan tadi bilang katanya bentar lagi. Aku tanyakan pastikan sebentar lagi jam berapa, kau nggak bisa balas. Kalau kau bisa bilang nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu loh, yang baik-baik. Nah, pastikan. Dia kan mau masuk tuh. Kita tunggu 5 menit. Kalau nggak muncul berarti dia ngebohongin kita lagi dia. Biar aja dipecat oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan gimana Pak? Nggak bisa. Udah nggak apa-apa begitu. Nggak berani jawab. Staf Intel aja nggak berani jawab gitu. Coba nemui bilang Pak, mohon maaf, silakan jadwalkan ulang, kami akan menyiapkan gitu kan. Staf Intel nggak berani nemui Pak. Oke bro, siapa staf Intel namanya? Jarinya. Kalau kajarinya siapa namanya? Pak Iwan. Coba cek Pak Iwan siapa coba. Oke, makasih ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mengundang kami, dan kami hari ini menyampaikan informasi langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan upaya kami untuk memastikan agar hukum itu menjadi panglima, agar negara tidak boleh kalah dengan penjahat, agar terpidana Silvester Matutina bisa segera dieksekusi. Sebagaimana kita ketahui, pada saat hari ulang tahun Korps Adiaksa 2 September yang lalu, Jaksa Agung Siti Burhanuddin ketika ditanya wartawan menegaskan sudah mengeluarkan perintah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi Silvester Matutina. Nah, menindaklanjuti itu, kami tadi sudah mengirimkan surat. Ini suratnya, sudah ada tanda terimanya, silakan. Suratnya isinya adalah pertama ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tadi kami dapat informasi namanya Pak Iwan Setiawan Karyawan SHMH, begitu ya. Perihalnya permintaan tangkap, cekal dan terbitkan status buron atau DPO terhadap terpidana Silvester Matutina. Jadi sebenarnya ini adalah langkah lanjutan follow up dari kegiatan kami pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu. Saat itu kami bersama klien kami Pak Roy Suryo dan Bu Kurnia Triroyani dan beberapa sejumlah advokat lainnya, termasuk juga saya itu dengan
kawan-kawan aktivis dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, sudah mendatangi dan meminta informasi, juga meminta agar bisa dilakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah dari Mahkamah Agung, yang inkrahnya itu sudah sejak 20 Mei 2019 yang lalu. Ya, ini berkaitan dengan vonis 1,5 tahun terhadap saudara Sylvester Matutina yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah bagaimana diatur pada pasal 311 KUHP terhadap keluarga besar Wapres Yusuf Kala begitu. Namun saat itu kami memang sifatnya baru mengklarifikasi karena kami belum mendapat kepastian apakah benar terpidana ini sudah menjalani, karena dalam sejumlah diskusi di media saudara Sylvester Matutina ini berdalih telah menjalani. Padahal kita kemudian baru tahu memang saudara Sylvester Matutina ini sejak divonis di 2019 yang lalu, sudah 6 tahun yang lalu, sampai hari ini belum sehari pun menjalani hukuman. Nah, surat itu tidak direspon oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan baru di tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Anang siapa nama itu? Setiawan ya kalau nggak salah. Anang Supriyatna, beliau menyampaikan bahwa sudah diundang Sylvester Matutina dan kalau tidak hadir akan dilakukan upaya paksa. Dan beliau menegaskan tidak ada urusannya perkara ini ada upaya apapun karena sudah inkrah harus dijalankan. Nah, kita juga dapat informasi bahwa dari Pak Anang juga, karena dulu juga pernah berstatus Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bahwa kasus ini sudah ada perintah eksekusi, sudah diteken. Tapi saat itu dalihnya adalah karena ada pandemi COVID, jadi tidak bisa dilaksanakan. Nah, hari ini sudah nggak ada pandemi-pandemian. Dan kemarin juga katanya ada upaya PK, dan PK sudah digugurkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga hari ini sudah tidak ada alasan lagi. Kasihan Kejaksaan Agung terlalu banyak mencari dalih untuk tidak segera menangkap saudara Sylvester Matutina. Karena itu kami melalui surat resmi yang sudah diterima hari ini di bagian PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kami meminta 3 hal ya. Yang pertama, segera melakukan penangkapan terhadap Sylvester Matutina. Yang kedua, segera melakukan pencegahan dan pencekalan, ya, tangkal ya, terhadap terdakwa Sylvester Matutina, karena kami khawatir Sylvester Matutina akan lari ke luar negeri. Gitu. Yang ketiga, segera mengeluarkan status DPO atau buron terhadap saudara Sylvester Matutina, agar kita masyarakat bisa membantu secara legal untuk mencari tahu dan menginformasikan keberadaan saudara Sylvester Matutina. Dan dalam surat ini kami juga sudah jelaskan ada sejumlah pihak yang merupakan rekan Sylvester Matutina selalu menegaskan bahwa Sylvester masih berada di sekitar Jakarta. Misalnya Ade Darmawan, kemudian Frederick Damanik, Andi Azwan, kemudian ada Boy, Anu, juga Lekumanan. Dan saya pernah beberapa kali diskusi di media bersama di antara orang-orang ini dan menegaskan bahwa Sylvester ada di Jakarta, nggak kemana-mana. Karena itu kalau memang ada di Jakarta, segera eksekusi, tangkap, apalagi alasannya. Tapi memang kami memahami ada hambatan psikologis yang sifatnya politis, karena kita tahu bahwa saudara Sylvester Matutina ini adalah Ketua Umum Ormas Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang Ketua Dewan Pembinanya adalah mantan Presiden, yaitu saudara Joko Widodo. Dan ketika 2019, ya, Joko Widodo itu masih resah harusnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena itu setelah yang bertanya untuk diambil keterangan kepada sejumlah nama yang saya sebutkan tadi, karena menyebutkan masih ada di Jakarta, ini Sylvester Matutina, kami juga menyarankan kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut umum sekaligus eksekutor dalam perkara ini untuk coba mendatangi kediaman saudara Joko Widodo di Solo. Mana tahu Sylvester Matutina ini sedang berada di rumah saudara Joko Widodo, karena Sylvester Matutina ini Ketua Umum Solmed, saudara Joko Widodo itu adalah penasehatnya. Ya siapa tahu ketum sama penasehat sedang ngobrol gitu loh. Karena nggak lazim gitu loh, perkara 6 tahun mangkrak nggak lazim. Apalagi setelah Jaksa Agung sendiri yang menyampaikan ada perintah, ya, rekan Anwar, perintah untuk melakukan eksekusi gitu. Jangan sampai perintah seorang Jaksa Agung diabaikan gitu loh oleh
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya ingin menegaskan bahwa Korps Adiaksa tidak boleh kalah dengan terpidana Sylvester Matutina. Korps Adiaksa harus mengembalikan marwah, wibawa, dan kehormatan institusi kejahatan yang sudah dilecehkan oleh saudara Sylvester Matutina. Korps Adiaksa sebagai wakil negara harus menegaskan kepada kita seluruh rakyat bahwa negara tidak boleh kalah dengan terpidana Sylvester Matutina. Dan Korps Adiaksa sekali lagi harus menegaskan kepada kita semua dan seluruh rakyat Indonesia bahwa hukum di negeri ini adalah panglima. Panglima tidak boleh kalah dengan Sylvester Matutina. Kasihan sekali. Orang yang baru status tersangka saja sudah banyak yang dicokok. Aktivis-aktivis kita dalam beberapa demonstrasi terakhir ini, termasuk Del Pedro kan, belum punya status terpidana, baru diduga saja langsung dicokok, langsung ditahan. Ini sudah terpidana. Tak usah lagi lah kita berbusa-busa tentang negara hukum ya. Kita bicara tentang restart, tapi praktiknya menjadi mastat negara kekuasaan. Dan ini yang kami datang kemarin ingin membantu institusi kejaksaan maksud saya. Tapi sayangnya tadi kami sempat kecewa karena begitu datang kami baik-baik, diterima dengan ramah, kami mengisi buku tamu, dijanjikan akan ditemui perwakilan dari Kejaksaan Negeri, bahkan sudah koordinasi dengan intelnya. Tapi ketika kita tunggu setengah jam lebih dari 1 jam, nggak ada kejelasan. Bahasanya sebentar lagi. Setelah kami tegaskan, ternyata tidak berani menemui kami. Apa sih susahnya menemui rakyat gitu loh? Apa susahnya sampaikan, oh Pak, mohon maaf, pada hari ini memang Sylvester belum kami tangkap. Setelah ini Pak, kami berjanji akan segera tangkap. Kan enak begitu. Nggak perlu ngumpet-ngumpet gitu. Atau ya tadi DPO dulu. Jadi kalau sudah DPO, masyarakat bisa membantu. Jadi kita minta yang pertama ditangkap, kedua dicekal karena khawatir kabur ke luar negeri, ketiga tetapkan DPO buron. Nah kalau DPO kita menjadi sah legal membantu aparat negara untuk ikut menginformasikan posisi terakhir Sylvester Matutina gitu loh. Ya kan simple gitu. Ini pengantar dari saya. Selanjutnya Anwar akan menyampaikan dari Bu Menu dulu ya, dari ARM. Karena sebelumnya juga Bu Menu ini yang beberapa kali mendatangi Kejaksaan Negeri ini untuk Kejaksaan Negeri termasuk Kejaksaan Negeri ya Bu Menu untuk meminta agar Sylvester ini cepat dieksekusi. Silakan Bu Menu. Oh suratnya. Oh iya surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah sekian kali ya kita masyarakat biasa, kita hanya mau bertanya kepada bapak-bapak yang di dalam. Kenapa ada apa dengan Sylvester? Kenapa dia begitu susah untuk untuk ditangkap ya? Dan begitu juga dengan bapak-bapak ini, kenapa begitu susah ditemukan? Apakah belum tahu alasannya kenapa? Karena mungkin kalau suruhan itu kan susah ya. Karena saya pikir Sylvester ini adalah by order. Tidak mungkin kalau tidak ada perintah dari atasan atau orang yang terkemuka yang waktu itu menjadi penguasa, tidak mungkin Sylvester masih bebas sekarang ini. Jadi sekarang ini memang sepertinya negara masih berpihak kepada penjahat, masih berpihak kepada penguasa, dan tidak ada satupun suara rakyat yang didengar oleh negara. Ya, jadi sekali lagi kita ini adalah negara hukum. Kami datang ke sini bermaksud baik. Kami hanya ingin bertanya, kenapa Sylvester yang sudah 6 tahun inkrah belum juga ditangkap? Jangan kita bicara semua orang yang mempunyai kejahatan atau melakukan kejahatan harus dihukum. Kita contohnya adalah Sylvester yang jelas-jelas 6 tahun masih bebas berkeliaran, dan para kejari, kejagung tidak bisa memberikan alasan kepada kami kenapa mereka sepertinya susah. Mungkin gini, mungkin harusnya yang ditangkap itu bukan Sylvesternya, tapi yang di belakangnya harus ditangkap, baru yang lain baru terbuka. Begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembacaan suratnya, ini akan dibacakan oleh rekan Anwar Silalai. Ini surat yang
kita kirim resmi kepada Kejaksaan Negeri dan sudah dapat tanda terima dari PTSP-nya ya. Nah, tadi sudah dilihat ya. Silakan dibacakan ya. Baik, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Jakarta tanggal 4 September 2025. Kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Selatan, perihal permintaan tangkap, cekal dan terbitkan status DPO atau buron terhadap terpidana Sylvester Matutina. Dengan hormat, menindaklanjuti surat kami sebelumnya perihal permohonan informasi dan pelaksanaan eksekusi putusan kasasi nomor 287 K/PIT/2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina tanggal 31 Juli 2025 yang lalu, yang hingga saat ini tidak direspon oleh pihak Kejari Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan dan tegaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada peringatan HUT Kejaksaan di Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa 2 September, Jaksa Agung SD Burhanuddin menyampaikan kepada media bahwa dirinya telah memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi terpidana Sylvester Matutina. 2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2025 kami telah mengirimkan surat kepada yang terhormat Saudara ST Burhanuddin selaku Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Panglima Polim nomor 1 11 RT 11 RW 7 Keramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk memberikan perintah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan agar segera mengeksekusi Sylvester Matutina. 3. Bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Saudara Anang Supriyatna, pada tanggal 4 Agustus 2025 telah memberikan pernyataan di media bahwa pihak kejaksaan telah mengundang terpidana Sylvester Matutina dan akan mengambil upaya paksa jika yang bersangkutan tidak patuh. Anang Supriyatna juga menjelaskan bahwa pada periode Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah dikeluarkan surat perintah eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina. Bahwa pada faktanya hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum melakukan eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina. 5. Bahwa selama ini sejumlah rekan Sylvester Matutina yang merupakan kubu Jokowi, baik yang bernama Andi Azwan, Frederick Damanik, Lekhumanan, Ade Darmawan dan Jeffrin Boy Kanu dalam sejumlah statement di media menyatakan terpidana Sylvester Matutina masih ada di sekitar Jakarta. Karena itu, hemat kami pihak-pihak dimaksud dapat dimintai keterangan untuk menunjukkan di mana keberadaan terpidana Sylvester Matutina agar bisa segera dieksekusi. 6. Bahwa kami memiliki kekhawatiran terhadap Sylvester Matutina akan kabur ke luar negeri, sehingga hemat kami penting dan mendesak untuk diterbitkan surat cekal terhadap terdakwa Sylvester Matutina. 7. Bahwa agar proses eksekusi bisa disegerakan dilaksanakan dan agar masyarakat dapat terlibat membantu menunjukkan keberadaan Sylvester Matutina, maka hemat kami perlu juga diterbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO atau buron terhadap terpidana Sylvester Matutina. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana kami melakukan di atas, kami meminta dengan hormat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku jaksa penuntut umum dan pelaksana eksekusi untuk melakukan tindakan 1. Segera melakukan penangkapan terhadap Sylvester Matutina, segera melakukan pencegahan. 2. Segera melakukan pencegahan dan pencekalan atau cekal terhadap terdakwa Sylvester Matutina. 3. Segera mengeluarkan status daftar pencarian orang atau DPO atau buron agar masyarakat bisa ikut terlibat membantu menemukan keberadaan terpidana Sylvester Matutina. Demikian permohonan disampaikan. Terima kasih, hormat kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Tertanda Muhammad Samsir Jalil SHMH dan Ahmad Wajiduddin SH. Baik, ada lagi. Juju Purwanto SHMH, Medi Juniarto SH CLA, Jahmada
Jahmada Girsang SHMH, Jemi Mogolensang SH, Untung Susiasih SHMH, Haji Mulyadi SHMH, Yasin SH, Kartika Perdana SH, Dr. Sugeng Martono SHMH, Khairul Anwar Silalai SH, Aspardi Piliang SH. Sekian surat yang telah kami kirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, harapan kita segera dilaksanakan eksekusi, sebagaimana masyarakat juga mengharapkan seperti itu agar tegaknya hukum di Indonesia ini. Sekian. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi dan kami pamit. Mudah-mudahan setelah ini malam nanti langsung ada perintah dari Kajari Jakarta Selatan untuk segera menjemput paksa saudara Silvius Matutina, karena kami yakin saudara Silvius Matutina itu tidak jauh dari kita. Hanya memang kita harus menambah keberanian dari aparat kita agar mau mengambil tindakan. Kalau tidak, kita khawatir rakyat sudah tidak percaya lagi pada narasi penegakan hukum jika aparat penegak hukum tidak tegas dalam menegakkan hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.